Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, buat teman-teman semua yang mungkin hari ini dalam kondisi kurang enak badan, semoga kalian lekas diberi kesembuhan. Amin. Oke teman-teman ya, kita update terlebih dahulu nih dari perkembangan sektor kripto. Seperti yang kalian lihat, untuk indeks parameternya altcoin itu berada di area 17 per 100 ya. Untuk Fair and Greed Index berada di area 18, apa kondisinya dalam masih kategori takut. Jadi kalau takut itu market itu belum bisa mengalami pumping yang cukup signifikan kalaupun ada recover gitu kan. Karena orang-orang masih cenderung takut untuk menaruh uang mereka dalam sektor kripto. Ingat ya, masuk ketika orang lain takut, keluar saat orang lain berani. Banyak orang yang menginginkan harga murah, tapi ketika harga tersebut datang, banyak orang yang takut untuk mengambilnya gitu ya. Oke. Kali ini cukup antusias banget dari beberapa teman-teman Bang, tolong bahasin perkembangan daripada Pi Network kembali. Nah, ini menarik teman-teman ya untuk para Pi Network, berapa price harganya, target kalian? Oke, dalam waktu dekat, apakah di area $3, $5, $10 atau di atasnya? Kita akan bahas. Nah, yang pertama kita masuk ke sini terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk total Microts meaning rewardnya itu ada sekitar 7 miliar token atau koin daripada Pi. Oke, untuk circulating supply-nya ini udah bertambah ya teman-teman. Untuk circulating supply-nya yang awalnya pasca perilisan itu di area 5,9 ya kita bulatkan waktu itu menjadi 6 miliar ya. Kali ini udah berada di area 7 miliar something gitu teman-teman ya. Dengan circulating 7 miliar something ini ada peningkatan ya lumayan banyak ya dari circulating supply-nya. Kita melihat dari price harga Pi Network ini cukup apa mampu menahan tidak dam, oke, mampu menahan tidak dam gitu teman-teman yang ya bisa kita lihat cukup kuat lah, strong gitu teman-teman ya. Kita bisa mengompar antara Pi Network dengan beberapa altcoin lainnya. Nah, bisa dikatakan Pi Network ini kan memberikan reward seperti ya apa ya, bisa dikatakan kayak token airdrop gitu ya, seperti reward. Nah, ini adalah reward kalian karena kalian udah menambang Pi Network gitu kan, mendapatkan alokasi token seperti token airdrop lainnya gitu kan, yang dimana token airdrop lainnya juga melakukan hal yang sama kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Cuman kan sempat kita bahas juga tentang token airdrop ya, yang dimana kalau ada airdrop lebih baik dijual dulu baru kita masuk di harga bawah. Kenapa saya sering mengatakan seperti itu? Karena apa? Kita bisa melihat beberapa airdrop berbasis blockchainnya Solana ya, yang sempat ramai juga apa di blockchain Ton yang via via apa ya Telegram gitu kan. Pasca listing dia mengalami kenaikan, tapi itu nggak akan bertahan lama. Habis itu dam sampai Palung Maria kayak gitu kan. Nah, ada juga airdrop yang dibagi dengan price yang cukup mahal, naik. Habis itu dam sampai Palung Maria juga ada teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari Pi Network sendiri, dia waktu listing naik pling ya kan, waktu listing naik pling gitu ya kan, habis itu dia terjadi koreksi turun ya, selang waktu nggak beberapa hari ke depan lah ya, itu harganya malah naik membuat all time high baru ya, membuat all time high baru sebelum terjadi koreksi kembali ya. Itu hal wajar teman-teman, itu hal wajar karena ada orang yang ambil untung di pasca Pi Network ini membuat ATH gitu ya. Jadi untuk floornya ini cukup kuat Pi Network ya. Mungkin kedepannya harganya mungkin bisa recover kembali atau membuat all time high-nya. Semoga saja dalam waktu dekat. Nah, berikutnya di mana ada event PIF ya teman-teman tahun 2025 di mana diikuti lebih dari 160 negara dengan 950.000 partisipan. Mantap jiwa ya untuk Pi Network sendiri. Nah, jadi di sini setelah sukses besar di tahun 2024, Pivas kembali hadir untuk merayakan perdagangan berbasis Pi Network atau Pi di era Open Network teman-teman ya, dengan lebih dari 55.000 penjual dan sekitar 950.000 lebih partisipan di lebih dari 160 negara pada edisi sebelumnya. Pivot telah membuktikan bahwa ekosistem Pi bukan sekedar konsep tetapi sudah menjadi realistis. Oke, teman-teman ya. Di mana teman-teman ya, Pivot 2025 dengan misi utama
Yaitu memperkuat adopsi daripada Pi sebagai alat pembayaran dalam dunia nyata. Oke, jadi meningkatkan utilitas daripada token Pi itu sendiri ya teman-teman ya, karena bisa digunakan dalam dunia nyata gitu kan. Nah, dengan open network yang kini memungkinkan konektivitas eksternal, festival ini menjadi momentum bagi para pedagang untuk memperluas pasar mereka dan bagi pioneers sebelum untuk penggunaan Pi Network untuk menikmati pengalaman belanja berbasis Pi yang lebih smells gitu teman-teman ya. Oke, mantap jiwa ya. Jadi ya semoga saja teman-teman ya, semoga saja Pi Network ini segera mengalami recovering harga dalam waktu dekatnya. Dan kalau kita lihat untuk harga Pi Network sendiri via CoinMarketCap teman-teman itu masih apa ya, bertahan di atas $1 lah, intinya seperti itu. Nah, kita lihat pergerakan daripada Pi Network itu sampai di area 1,3 sekian atau 1,4 sampai di area 1,8-an ya. Masih bermain-main di range harga tersebut teman-teman. Nah, apakah Pi Network ini masih kuat untuk membuat all time high-nya gitu teman-teman ya? Oke, kita lihat untuk circulating supply sama ya seperti yang kita lihat di Explore-nya tadi sekitar 7 miliaran. Nah, kalau kita lihat market cap nih turun teman-teman ya, sempat menyentuh di area 18 miliar kalau nggak salah, atau 19 miliar ya. Itu turun kali ini berada di area 10 billion. Oke, untuk volume malah ada sedikit recovering. Oke ya. Nah, untuk kinerja daripada Pi Network, apakah dia masih bisa untuk recover? Tentu saja masih ada prospek atau potensi Pi Network untuk recover. Cuman ini harus tetap disclaimer ya teman-teman ya, harus tetap disclaimer. Oke, Dior, karena segala sesuatu itu bisa terjadi dalam sektor kripto. Nah, faktor pendukung pertama yaitu dari market. Oke, ini menjadi faktor pendukung. Oke, market. Semakin banyak exchange yang melisting, di sini akan semakin bagus dong bagi perkembangan token tersebut, ya kan? Akan semakin bagus, teman-teman. Ingat, di sini kita bisa melihat ya, exchange-exchange besar itu belum pada masuk. Oke, di sini baru ada OKX, Bybit, Max Global, Gate.io, Lbank, OKX ya teman-teman ya, dan beberapa bursa-bursa lainnya. Untuk exchange-exchange besar, teman-teman ya, exchange besar yang notabene masuk dalam kategori 10 besar, itu belum pada melisting daripada si Pi ini, teman-teman ya. Dan kita bisa melihat ke sini, teman-teman ya, untuk beberapa exchange yang belum melisting daripada si Picoin ini ya. Kemungkinan besar kalau ke Bybit kayaknya enggak ya teman-teman ya. Kayaknya enggak bakal listing ke Bybit karena dari CEO dari Bybit udah apa ya? Udah mengeluarkan statement lah pada waktu itu sebelum Pi Network itu listing di beberapa bursa ya. Tapi di sini ada harapan dia bisa listing ke Binance, teman-teman, bisa listing ke Binance karena dari hasil voting tersebut seharusnya Binance melakukan pelistingan ya. Kalau Pi Network dalam waktu dekat bisa listing Binance, mungkin harganya bisa recover kembali. Syukur-syukur didukung juga oleh Coinbase, teman-teman ya. Didukung oleh Coinbase, maka di sini kita bisa melihat probabilitas harga yang cukup mantap jiwa. Terus di sini ada Upbit juga ya, yang notabene teman-teman ya, ini bisa membawa persentase kalau dia bisa listing ke sini, ya akan membawa volume yang jauh lebih signifikan. Mungkin tingkat transaksi pembelian akan meningkat juga, yang dimana itu bisa memperkuat daripada nilai harga daripada si Pi ini. Ada KuCoin juga gitu teman-teman ya, Kraken, Bitfinex ya teman-teman, ini juga belum melisting daripada si Pi Network. Ada Crypto.com juga. Nah, semisal teman-teman ya, daripada Pi ini bisa listing mungkin ke exchange-exchange yang saya sebutkan tadi, Coinbase, Robinhood gitu teman-teman ya. Robinhood itu meskipun tidak masuk dalam kategori 10 besar, tapi dia menjadi salah satu exchange yang diminati oleh para whales. Oke, kalau bisa masuk ke Robinhood, wah mungkin whales di Robinhood akan ngepam gitu ya teman-teman ya. Jadi ada prospek lah, cuman ya harus tetap disclaimer, oke? Nggak semerta-merta dalam waktu dekat bisa langsung naik boom 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 gila-gilaan, nggak. Oke, yang penting kalian kan dapat profit ya. Kalian dapat profit. Semisal bang saya beli di harga waktu dia koreksi saya jual di 1,8, udah profit ya nggak masalah teman-teman. Ya memang tujuannya untuk cari cuan ya. Cuman kan ya mungkin dalam jangka panjangnya Pi Network ini masih bisa untuk mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan. Syukur-syukur kalau Pi Network itu bisa berada di area mungkin 5 besar ya atau 6 besar, harganya pasti akan jauh lebih mantap jiwa lagi, apalagi dengan didukung Bitcoin yang harganya semakin mahal, Ethereum semakin mahal ya, mungkin Pi Network juga bisa semakin mahal juga. Oke, mungkin ini dulu ya, tetap disclaimer dan